Pada tahun 1992, tepatnya di Kolombia, komandan perang bernama Arik mengumpulkan anak muda setempat untuk dilatih berperang dan menjadi bagian dari tim pengamanan kartel narkoboy. Arik meminta mereka berlatih dengan keras agar menjadi profesional dan loyal kepada keluarga kartel. Setelah latihan selesai, Arik dihampiri oleh dua orang meminta bantuan agar bosnya dibawa ke tempat aman di mana para polisi gak bisa menemukannya. Arik akan diberikan imbalan yang sangat banyak jika berhasil membawa bosnya ke tempat tersebut dengan aman. Di tempat lain, seorang gembong besar narkoboy yang gak lain dan gak bukan yaitu Pablo Escobar menyembunyikan beberapa tong berisi uang hasil penjualan narkoboy. Tetapi Escobar malah dihianati dan dihabisi lalu dikubur bersama beberapa tong berisi uang yang ditaksir mencapai jutaan dolar Amerika. Dan inilah Escobar. Setelah kematian Pablo Escobar, terdengar kabar bahwa Pablo Escobar meninggalkan harta miliknya yang terkubur dalam tanah. Kabar tersebut sampai hari ini masih menjadi misteri dan gak sedikit orang terus berburu ke tengah hutan demi menemukan harta milik Pablo Escobar itu. Kabar tersebut telah beredar ke seluruh dunia, salah satunya yaitu belahan Amerika, di mana seorang mafia bernama Avi didatangi oleh rekannya bernama Arti mengajak untuk mencari harta tertimbun milik Pablo Escobar. Tapi Avi sama sekali gak peduli karena dia udah punya cukup uang dan kekuasaan tanpa harus mencari harta Escobar. Pada suatu hari, Avi pergi ke pengadilan menjalani proses sidang dugaan membawa narkoboy dan tuduhan aksi pencurian. Avi terlihat begitu santai karena sangat yakin bahwa dia gak akan dijebloskan ke dalam penjara, ditambah dia juga punya pengacara yang handal bernama Rose. Dan benar aja, persidangan tersebut bisa berakhir dan Avi bebas dari segala tuduhan. Wow. Seusai sidang, Avi meminta pada anak buahnya agar mencari siapa orang yang telah berani menyimpan narkoboy pada mobilnya. Avi diberitahu bahwa narkoboy itu disimpan oleh orang Rusia, tapi Avi gak percaya karena orang Rusia pasti menaruh bom, bukan narkoboy. For the victories to come. Pada malam hari, Avi bersama Rose pergi bersenang-senang karena telah berhasil membuatnya bebas. Ternyata kecantikan Rose membuat Avi gak mau berpaling dan ingin punya hubungan, bahkan ingin memiliki neneng Rose seutuhnya. Avi terus menggoda Rose agar mengizinkannya menginap di rumah hingga akhirnya Rose mengizinkan, tapi Avi harus tidur di sofa. Ya, meskipun seorang mafia yang kejam, tapi jika udah berurusan dengan wanita yang mampu meluluhkan hatinya, Avi hanya bisa nurut dan gak berbuat apa-apa. Have a good night, Avi. Good night. Setelah Rose tidur, diam-diam Avi melepaskan lukisan besar yang terpasang di dinding karena sebelumnya Avi udah mendapat informasi tentang peta lokasi harta milik Escobar. Pada awalnya Avi gak terlalu tertarik, tapi karena penasaran, Avi pun malah bertekad ingin mencari harta itu. Secara tiba-tiba dari belakang Arti menodong Avi. Suasana menjadi sangat menegangkan hingga akhirnya Arti dan Avi pun saling baku hantam. Dengan sekuat tenaga Avi menyerang Arti, tapi karena badannya kalah besar, Avi sampai kewalahan dan didorong ke dinding. Avi kembali melawan dan dengan kekuatan penuh Avi berhasil menghabisi Arti hingga tewas. Atas hal itu, Avi mengajak Rose pergi dengannya agar jauh lebih aman. Di keesokan hari, Avi bersama Rose memutuskan pergi ke Kolombia demi mencari harta tertimbun milik Escobar. Di sana Avi bertemu dengan teman lama, yaitu orang berpengaruh, punya kendali penuh terhadap tentara yang kita panggil aja dia
Omen aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Selain itu, Omen juga ternyata terlibat dalam pengedaran narkoboy hingga prostitusi. Diketahui Omen udah 1 dekade lebih mencari harta Escobar di tengah hutan Kolombia. Sementara itu kita dikenalkan dengan 2 pemuda asli Kolombia bernama David dan Leon. David sangat kesal dengan keadaan dan berpikir ingin keluar dari Kolombia karena masalah narkoboy gak pernah selesai. David juga sangat membenci pemerintah Amerika karena punya andil atas kerusakan yang terjadi di Kolombia. Meski begitu, mereka gak punya pilihan lain dan harus menghamba kepada para kartel hanya demi bertahan hidup. Setelah beberapa hari tinggal di Kolombia, Ross merasa gak nyaman karena cuaca sangat panas ditambah situasi gak aman. Di tengah-tengah itu, Ross menanyakan kenapa bisa ada peta keberadaan harta Escobar di balik lukisan di rumahnya. Avi menjawab jika Ross gak perlu tahu karena yang terpenting bagaimana caranya harta Escobar ditemukan. Pada malam hari, Avi pergi ke sebuah tempat untuk menemui temannya yang merupakan pemuka agama Yahudi bernama Emil. Avi benar-benar sangat takjub karena Emil bisa tobat padahal dulu gak pernah sedetik pun jauh dari maksiat. Can't believe it. Avi? Kedatangan Avi ke sana untuk mengajak Emil pergi ke tengah hutan demi mencari harta tertimbun milik Escobar. Itu dikarenakan Emil sangat tahu seluk-beluk hutan Kolombia. Avi berharap Emil bisa menerima tawarannya karena Emil adalah orang yang sangat bisa dia andalkan. Pada keesokan hari, Emil akhirnya memenuhi permintaan Avi dan segera bersiap pergi ke tengah hutan. Baru aja beberapa langkah, Omen mengingatkan jika kelompok dari musuh Avi akan memburu Avi karena ikut mencari harta milik Escobar. Avi merasa kesal karena Omen sangat pesimis, ditambah Omen sama sekali gak melakukan persiapan hingga membuat Avi harus jalan kaki cukup jauh sebelum masuk ke tengah hutan. Setengah perjalanan telah dilalui dan mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil membuka timbel. Aduh, kok timbel, ha? Atau bekal. Melihat teman Emil membawa daging ayam mentah, sontak Omen sangat marah karena itu bisa sangat berbahaya karena bisa memancing jaguar datang. Tanpa mereka sadari, seekor ular piton mendekat ke arah Ross, tapi tiba-tiba seseorang bernama Santiago muncul sambil melemparkan pisau tepat mengenai si ular. Ternyata Santiago kenal pada Emil dan bisa diandalkan untuk melakukan navigasi ke dalam hutan. Gak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan dipimpin Santiago yang jauh lebih tahu dengan medan. Seketika mereka menyadari ada sesuatu yang gak beres dan tiba-tiba dari balik semak-semak muncul pasukan dari musuh Avi bernama Calderon hingga membuat situasi menjadi sangat menegangkan. Leon, take the guy on the left. Santiago mencoba bicara dengan mereka, tapi karena dicurigai, mereka sampai mengancam akan menggorok leher Ross jika gak keluar dari hutan. Avi pun memerintahkan yang lain agar meletakkan senjata, takut terjadi apa-apa pada Ross. Tetapi kemudian beruntung mereka berhasil mengalahkan pasukan itu dan dengan sangat emosi Avi menanyakan di mana keberadaan Calderon. Avi ditenangkan oleh Emil agar bisa mendapatkan informasi tentang Calderon. Akhirnya dengan pendekatan yang halus dari Emil, mereka berhasil mengetahui di mana Calderon, tapi karena udah sangat murka, Avi tetap menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Avi memerintahkan rekan Emil yang bernama Emul serta Leon dan David untuk pergi ke markas Calderon mencuri kendaraan. Keputusan itu membuat Emil gak senang karena dengan tim yang terpisah bisa membuat kekuatan berkurang dan jika ada musuh lagi, mereka akan sangat kewalahan.
Kemudian Santiago mulai bercerita jika waktu kecil Pablo Escobar melarikan diri ke tengah hutan karena terlibat beberapa perkelahian. Hal itu membuat Escobar bertemu dengan penduduk pedalaman yang mana selama bersembunyi justru Escobar dilindungi. Setelah besar Escobar berubah menjadi seorang kartel narkoboy kaya raya hingga penduduk pedalaman itu menganggap Escobar seperti seorang pahlawan bahkan juru selamat. Tetapi semua itu dimanfaatkan oleh Escobar membuat penduduk takut padanya dan semua tanah mereka berhasil dirampas. Gak lama mereka kembali melanjutkan perjalanan semakin jauh ke dalam hutan. Dikarenakan hari akan mulai gelap, Omen meminta yang lain agar istirahat membuat tenda penginapan karena tempat tersebut cukup aman dan dekat dari sumber air. Di sisi lain, Leon dan David tiba di markas Calderon, tapi karena jumlah pasukan yang sangat banyak, membuat mereka harus memikirkan cara untuk menyerang. Saat itu Leon terlihat sangat kesakitan karena belum meminum obat yang wajib dia konsumsi. I can't find my pills. Kembali ke Avi, dia bercerita pada Ross bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan Emil, yang mana jika semua uang milik Escobar ditemukan, Avi akan menyumbangkan sebagian besar uang itu kepada yang membutuhkan. Di malam hari, Leon dan David diam-diam mendekat ke arah markas Calderon. Dari kejauhan, mereka melihat anak kecil yang ternyata anak Calderon dan tanpa berlama-lama langsung menangkapnya. David meminta Leon berfoto dengan anak Calderon yang dalam keadaan terikat agar nanti bisa dikirimkan kepada Calderon. Yeah, that's cool. Kemudian Leon berpura-pura mabok di hadapan pasukan Calderon hingga membuatnya dihadang. Melihat pasukan yang berjaga lengah, dengan cepat Leon mengeluarkan seluruh kemampuan bertarung. Melihat aksi itu, seorang pasukan penjaga mendekat ke arah Leon, tapi dari belakang David datang dan langsung menghajarnya. Meskipun sempat ragu karena pasukan Calderon berjumlah banyak, David dan Leon bisa menjalankan tugas dan mengambil kunci truk mereka. Di waktu yang sama, Mul menemui Calderon berpura-pura sebagai pelayan di bar kecil yang sering Calderon kunjungi. Mul menunjukkan anak kecil yang tinggal di markas Calderon tengah disandra dan meminta agar Calderon menuruti perintahnya. Tentu Calderon akan menuruti perintah dari Mul karena takut terjadi apa-apa pada anaknya. Dari sana Calderon pergi ke belakang untuk naik ke truk yang telah David dan Leon siapkan. Dalam perjalanan, Calderon meminta agar anaknya dibebaskan dan jika sampai terjadi apa-apa, maka Mul beserta yang lain akan dihabisi. Mendengar itu, Mul sangat marah dan meminta agar Calderon terus mengikuti perintah. In jungles crawling. This is bad. It's bad, man. Kemudian Mul bercerita jika dulu Mul sama sekali gak mendapat kasih sayang dari sang ayah, bahkan sama sekali gak pernah melihatnya. Mul cukup takjub karena Calderon berusaha menjadi ayah yang terbaik bagi anaknya. Seketika Calderon menyadari bahwa Mul lengah dan diam-diam Calderon membuka tali yang mengikat tangannya dengan pisau yang dia bawa. Beberapa saat kemudian, David merasa jika Mul sama sekali belum menghabisi Calderon. David inisiatif menepi sejenak, tapi hal itu justru dijadikan momentum dan dengan cepat Calderon langsung menyerang Mul dan segera kabur. Check the back. Di keesokan hari, Mul terus mengejar Calderon sampai masuk ke dalam hutan. Mul melihat jejak dan melihat sepatu pada tumpukan jerami dan kemudian Calderon keluar dari balik jerami sambil membawa tongkat untuk menyerang Mul. Tanpa hambatan berarti bahkan terkesan easy, Calderon berhasil menghabisi Mul hanya dengan satu kali tancapan bambu yang tepat mengenai objek vitalnya.
Di lain sisi, Omen menaruh curiga jika Santiago justru adalah seorang mata-mata yang dikirim Calderon. Tapi Santiago hanya tertawa dan saat Omen lengah, Santiago balik menyerang hingga mereka tersungkur ke tanah. Dengan sekuat tenaga, Omen mencoba melawan Santiago sambil berusaha melepaskan kuncian. Tetapi karena Santiago terlalu kuat, akhirnya Omen tewas tepat di hadapan Ross. Seketika Ross teringat saat masih kecil di mana sang ayah tewas di hadapannya. Sementara itu Avi, Emil, dan yang lain pergi duluan ke tengah hutan agar bisa segera menemukan harta Escobar. Avi sama sekali belum tahu apa yang terjadi pada Omen karena Avi belum mendapatkan informasi apapun. Go, 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 go! Di tempat lain, David dan Leon terus bersembunyi karena dikejar oleh pasukan Calderon. David mengambil posisi menembak yang pas karena dia akan menghabisi semua pasukan Calderon. Gak mau David berjuang sendirian, Leon ikut menyerang mereka dari jarak dekat karena bisa bertarung 1 lawan 1. David mulai melepaskan beberapa tembakan dan tepat mengenai pasukan Calderon. Dikarenakan terus menghemat amunisi, David memilih berhati-hati dan gak asal melepaskan tembakan. Tiba-tiba Leon muncul dari atas pohon menyerang pasukan Calderon. Gak ingin Leon melawan sendirian, dari belakang David ikut membantu, tapi karena jumlah pasukan terus bertambah, membuat mereka sangat kewalahan. Dengan sekuat tenaga, Leon kembali bangkit menyerang pasukan Calderon, tapi mereka benar-benar kalah jumlah, hingga Leon pun terkena beberapa tembakan dan membuatnya terhempas. David segera menghampiri Leon sambil melepaskan beberapa tembakan. Dengan kemampuan yang dimiliki, dalam sekejap David menghabisi beberapa pasukan musuh dan dengan cepat membawa Leon ke tempat aman. Look at me. David mencoba menguatkan Leon agar tetap bertahan. Tetapi saat David lengah, dia terkena tembakan dari pasukan Calderon yang kembali datang. Aduh. Di lain sisi, Avi dan Emil berhasil menemukan harta tertimbun milik Escobar, tapi mereka dikhianati oleh 2 orang yang diajak untuk menggali. Avi pun berusaha menghentikan mereka, tapi tiba-tiba gak lama Calderon beserta pasukannya datang mengepung Avi dan Emil. Calderon mengancam akan menghabisi Avi jika gak menyerahkan harta Escobar yang telah ditemukan. Mendengar itu Avi hanya tersenyum karena dia belum menemukan harta Escobar. Seketika Avi mengambil peta dari dalam sakunya dan memakan peta itu agar Calderon gak menemukan harta tersebut. Sementara Santiago dan Ross dibantu penduduk setempat kini lagi menggali harta Escobar yang tertimbun dan berhasil menemukannya. Santiago memohon agar Neneng Ross tetap tinggal bersamanya sambil menikmati semua uang itu. Sontak Ross menolak karena gak mau hidup di tengah hutan. Di waktu yang sama, Calderon dan Avi terus bersitegang memperebutkan harta Escobar. Dikarenakan Avi udah sangat muak, akhirnya dia pun memilih mati bersama Calderon. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, jadi siapa yang untung? Yang untung mah Santiago sama Ross. Aduh, oke, karena saya diajak Ross menikmati harta itu, maka langsung aja ya. Oke lah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.